Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, salah satu yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu adalah rujuk kepada Allah. Biasanya kalau istilah rujuk urusan apa, Pak? Biasanya urusan terjadinya perceraian antara suami dengan istri. Sesudah terjadinya perceraian, istri itu memasuki masa iddah. Pada masa iddah, seorang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Kalau masa iddah sudah berakhir, baru boleh. Pada saat masa iddah itulah seorang suami istri bisa rujuk tanpa akad nikah. Rujuk, kembali, rujuk. Nah, begitu. Suami istri itu kan dekat, tapi karena ada persoalan, akhirnya mereka merasa jauh. Karena merasa jauh, akhirnya terjadi perceraian. Sesudah terjadi perceraian, menyesal. Karena menyesal, ada peluang untuk rujuk. Nah, kira-kira begitu. Nah, ar-rujuk ilallah berarti kembali kepada Allah. Allah itu jauh, Allah itu dekat. Allah itu sebenarnya dekat. Dulu ada orang Arab Baduy bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat?" Nabi perlu mendapat penjelasan. Maksudnya apa dia bertanya begitu? Lalu dia bilang, kalau Allah jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak supaya Allah dekat. Tapi kalau Allah dibilang dekat, saya akan berdoa cukup dengan suara yang pelan. Kalau dibilang jauh mau suara keras dalam berdoa, kalau dibilang dekat suaranya pelan dalam berdoa. Nabi jadi bingung menjawabnya, bukan gak bisa jawab, karena jawabannya memang ada dua kemungkinan. Mau dibilang jauh ya jauh, mau dibilang dekat ya dekat. Maka Allah menurunkan ayat 186 surat Al-Baqarah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila orang bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, jawab aku dekat. Nah, itu Allah dekat. Dosa membuat kita jadi merasa jauh dengan Allah. Makin banyak dosa, makin jauh. Allah membuka peluang untuk dekat lagi. Itulah yang disebut dengan taubat. Pak Ustadz, taubat menanti urusan 70 tahun ke atas. Allah itu mencintai semua orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang taubat dan membersihkan diri. Nah, ternyata dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababit taib." Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang taubat. Jadi, yang lebih Allah suka itu kalau yang taubat anak muda. Kalau orang tua taubat, emang udah kudunya begitu. Memang sudah seharusnya begitu. Maka orang tua taubat itu tidak istimewa.
Kalau kata wartawan, rumus wartawan, orang tua taubat itu bukan berita. Emang begitu. Yang punya nilai berita itu kalau anak muda yang taubat. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang betapa Allah mengampuni siapapun yang mau bertaubat. Saya yakin pernah diceritakan dalam kajian hadis yang berkaitan dengan taubat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita. Berarti itu kejadiannya di masa lalu sebelum Rasul, umat terdahulu. Nah, maka saya karena suka menulis buku, salah satu buku yang saya tulis adalah inilah yang diceritakan Nabi kita. Isinya cerita-cerita yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Nabi. Ada 50 yang diceritakan oleh Nabi di dalam buku itu. Nah, satu di antaranya tentang ini. Bahwa dulu ada orang sudah membunuh 99 orang. Pernah diceritakan nggak? Pernah. Udah saya nggak terusin. Udah tahu. Jadi dulu ada orang sudah membunuh 99. Dia ingin taubat. Maka dia datang ke seorang guru, ke seorang yang soleh. Saya ini sudah punya banyak dosa dan dosanya besar. Kira-kira kalau saya taubat diampuni apa tidak? Oh, Allah itu Maha Pengampun, pasti diampuni. Emang kenapa sih kok nanya begitu? Emang dosanya apa? Sampai nanya begitu, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Saya ini sudah membunuh 99. Hah? Banyak amat tuh dosa. Bukan cuma banyak tapi besar. Waduh, kalau begitu jadinya enggak diampuni. Kebanyakan itu dosa, terlalu besar itu dosa. Ini pendapat saya, coba kamu tanya. Katakanlah kalau bahasa kita sekarang, coba tanya Ustadz di kampung lain tuh, di kampung sebelah. Kampungnya cuma sebelah. Coba tanya di Ustadz di kampung sebelah. Kalau menurut saya sih enggak. Ini gimana sih orang tadi dibilang diampuni, sekarang dibilang enggak diampuni. Dia kesal. Akhirnya apa? Dia bunuh lagi nih. Satu lagi jadi 100. Nah, gitu. Sesudah membunuh, dia pergi ke kampung sebelah itu. Nah, ternyata di tengah perjalanan dia meninggal. Sesudah dia meninggal kan malaikatnya yang bingung. Ini masuk kategori husnul khotimah apa su'ul khotimah? Mati yang baik apa mati yang buruk? Lapor kepada Allah, kata Allah, coba kamu ukur jalanannya. Ternyata sesudah diukur jalanannya, itu dia sudah hampir sampai. Itu menunjukkan dia sudah sungguh-sungguh bertaubat. Sampai dia tempuh jalannya itu, udah hampir sampai. Ya sebenarnya dari tadi dia sudah taubat. Oleh karenanya Allah terima taubat orang sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun. Yang penting memenuhi syarat. Taubat itu harus memenuhi syarat. Apa saja itu? Pertama, dia tahu kalau dia salah. Dia paham kalau dia salah, kalau dia berdosa. So ada orang salah, dosa, tapi dia nggak tahu, nggak ngerti. Misalnya ada orang kasih dia nasihat, sudah kamu minta maaf sama dia. Lah emang saya salah apa disuruh minta maaf? Nah gitu, itu berarti dia nggak tahu tuh kalau dia salah, kalau dia nggak ngerti dia tuh kalau dia salah. Ngomong begitu. Jadi orang harus tahu bahwa dia salah. Jangan sampai orang salah merasa tidak salah, kan ada kan?
Orang salah, orang berdosa merasa tidak dosa. Jadi paham dulu, paham ini kan dengan ilmu. Jadi orang harus paham mana yang benar, mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang menyimpang. Apa kalau sudah paham bahwa dia salah udah cukup? Belum. Yang kedua, orang harus menyesal atas kesalahan itu. Sebab kadang-kadang orang salah tidak nyesal. Salah nggak nyesel. Malah dia bangga dengan kesalahannya. Alhamdulillah, berhasil tuh orang gua tipu. Ada nggak orang ngomong begitu ya? Pakai alhamdulillah, habis nipu pakai alhamdulillah. Alhamdulillah itu orang berhasil gua tipu. Dia nyesel apa enggak tuh? Nah, itu namanya bangga. Jadi yang kedua menyesal atas kesalahan itu. Yang ketiga, sesudah menyesal bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Cukup sekali ini salah. Nabi Adam itu salahnya apa dulu? Sampai dia terusir dari surga. Nah, dia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Sehingga dikatakan oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu termasuk orang zalim. Digoda istrinya. Dia mendekati. Nggak apa-apa kok. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh. Nah, itu begitu. Jadi orang harus bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Jangan malah sudah punya rencana. Dosa kayak saya kan udah dihapus, udah dihilangkan, nggak apa-apa, dosa lagi. Nanti taubat lagi, ya bukan begitu. Jadi menyesal. Nah, yang keempat, baru menyatakan permintaan maaf. Istighfar. Kalau dosanya sama orang mohon ampun, pada orang itu minta maaf. Kalau dosanya kepada Allah dengan beristighfar. Tapi kalau kesalahan itu ada hak orang lain yang diambil, maka yang kelima dia harus mengembalikan hak orang. Misalnya ada orang salahnya mencuri, ya kembalikan dulu tuh apa yang dicuri. Jangan istighfar 1000 kali, hak orang tidak dikembalikan. Apalagi korupsi. Negara ini kan banyak orang korupsi. Kembalikan dulu itu kepada negara. Apa yang dia korup. Maka ketika dia korupsi 30 miliar misalnya, lalu pengadilan memutuskan dia harus mengembalikan, membayar 1 miliar, dia mesti bilang tuh, sedikit amat 1 miliar. Saya ini korupsinya 30 miliar. Gitu. Ada nggak yang begitu ya? Mestinya ponisnya mengembalikan 30 miliar. Bukan 1 miliar. Jadi kembalikan hak orang. Nah, kemudian yang kedua, dalam kehidupan kita ini sesudah bertaubat, taubat itu harus kita buktikan. Pembuktiannya apa? Memperbaiki diri. Tunjukkan perbaikan diri sesudah bertaubat. Jangan udah bertaubat, balik lagi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka dia harus berusaha menjadi yang terbaik. Selalu menjadi yang terbaik. Inilah yang disebut dengan fastabiqul khairat.
berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin menjadi lebih baik. Ada cerita seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu datang ke rumah Nabi bawa uang yang banyak. Ya Rasul, saya mau berinfak. Ini diterima. Diterima itu kantongnya. Dibuka oleh Nabi, apa isinya? Ternyata isinya uang dalam jumlah yang banyak. Karena jumlahnya banyak, Nabi merasa perlu bertanya kepada Umar. Untuk kamu sama keluarga, apa yang disisakan? Kata Umar, oh untuk kami ada segitu lagi ya Rasul. Itu artinya Umar berinfak 50% dari uang yang dia punya. Luar biasa itu, infak 50% dari uang yang dia punya. Kita pernah nggak? Kita pernah nggak berinfak 50% dari uang yang kita punya? Sama saya juga belum pernah. Punya uang 10 juta, diinfakkan 5 juta gitu. Punya uang 1 juta, diinfakkan 500.000. Infak mah 10.000 juga udah gede, 50.000 juga udah gede banget kan gitu. Ternyata Umar berinfak 50% dari uang yang dia punya. Enggak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul, saya mau infak. Ini diterima. Diterima. Dibuka itu kantong, isinya uang. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diberikan oleh Umar. Sehingga Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Apa kata Abu Bakar? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu berarti Abu Bakar berinfak semua 100% dari uang yang dia punya. Kita 50% aja nggak pernah, apalagi 100%. Tapi kita nggak mesti kayak Abu Bakar, nggak mesti, karena yang dituntut tidak sebanyak itu. Jadi jangan terlalu harfiah juga memahami suatu persoalan. Apalagi Abu Bakar itu seorang pedagang. Kalau seorang pedagang, sekarang duitnya habis diinfakkan nggak apa-apa. Nanti juga dagang lagi, besok dagang lagi, dapat lagi, kan begitu. Kalau kita pegawai, jangan begitu kalau pegawai. Baru gajian, tanggal berapa gajiannya? Sekarang kalau dulu orang gajiannya tanggal 1. Kalau dulu ya, gajian tanggal 1. Makanya disebut tanggal 1 itu tanggal muda. Tanggal muda. Tapi karena gajiannya 5 koma, tanggal 5 udah koma. Nah, gitu. Nggak nyampe tanggal 30, nggak nyampe tanggal 31 udah habis gitu. Nah, sekarang dikasihnya gajian tanggal berapa? 28, 29 udah ditransfer. Tanggal tua jadi tanggal muda. Tanggal muda. Nah, begitu. Jadi nggak mesti begitu kita. Nggak mesti kayak Abu Bakar. Yang penting berinfaknya. Nah, Abu Bakar memang luar biasa kalau soal berinfak. Nah, melihat, mendengar Abu Bakar berinfak sebanyak itu, Umar yang merasa sudah dermawan, dengan begitu dia merasa masih pelit. Dia merasa masih bakhil, masih kikir. Menangis dia. Umar itu menangis.
sambil mengatakan, wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada yang mengalahkan engkau. Nah begitu. Jadi orang harus menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam berbagai aspek. Baik dalam aspek ubudiyah, peribadatan, maupun aspek muamalah dalam hubungan kita dengan orang lain. Selalu berusaha menjadi yang terbaik. Saya sisakan waktu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada diterusin. Belum? Belum ada ya. Bagus kalau nggak ada yang nanya. Nggak banyak persoalan namanya. Nah, sesudah taubat kita memperbaiki diri. Maka hijrah Nabi yang menjadi momentum penghitungan tahun di dalam Islam. Itu kan penghitungan tahun yang sekarang sudah masuk 1447 itu dari momentum hijrah. Bulan pertamanya adalah Muharram. Maka hijrah ini untuk keadaan yang lebih baik. Kalau soal dakwah, dakwah sudah ada, sejak di Mekah sudah ada dakwah. Tapi apa yang didakwahkan itu harus diwujudkan, dilaksanakan. Dan pelaksanaan ada yang memang memerlukan wilayah. Sama kayak negara, negara itu juga enggak cukup hanya negara, tapi negara itu disebut negara bukan hanya ada penduduknya, tapi juga ada tanahnya, ada wilayahnya. Di wilayah Mekah enggak memungkinkan. Tekanan-tekanan orang kafir terlalu besar. Nabi sudah coba ke wilayah lain, yaitu ke Taif. Ke Taif. Ternyata orang Taif lebih kejam dari orang Mekah. Begitu. Sekarang tuh Taif menjadi tempat wisata. Tempat wisata. Orang-orang haji, orang-orang umroh itu diajak wisata ke Taif. Daerahnya sejuk. Wilayahnya sejuk. Ketika Mekah 50 derajat, ternyata ketika ke Taif ini kayak di Cisarua. Taif itu kayak Cisarua, hawanya, cuacanya. Nah begitu. Akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah hijrah ke, dulu namanya Yasrib. Nama wilayahnya Yasrib. Sesudah Nabi tinggal di sana, membangun kota itu, lalu diubah namanya menjadi Madinah. Ya biasa. Penggantian nama wilayah itu biasa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu yang namanya Bintaro, itu di dekat Kali Pesanggerahan, yang sekarang ada rumah sakit Sudirman ya, Bintaro. Sekarang udah Serpong, itu masih disebut Bintaro juga. Gitu. Baik. Cibubur itu kan nama kelurahan di Jakarta Timur, Kelurahan Cibubur. Nah, kalau kita lewat jalan tol Jagorawi, keluar Cibubur, nah itu nyebrang ke kanan, puter ke kanan. Nah, di situ Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur. Sekarang
Udah mau nyampe Jonggol masih disebut Bintaro juga, masih disebut Cibubur juga. Itu namanya perubahan nama wilayah. Nabi ganti namanya dengan Madinah. Ini ingin membangun situasi yang lebih baik. Karenanya Nabi persaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Itu menjadi bukti bahwa Islam itu adalah agama damai. Dibangun persaudaraan. Dibuktikan persaudaraan itu. Jadi bukan cuma damai, tapi saudara. Maka innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, bukan bermusuhan. Bahkan sesama manusia itu juga bersaudara. Jangan bermusuhan. Nabi menghindari perang, lebih baik hijrah daripada bertikai. Nah, sudah hijrah ke Madinah, ternyata 2 tahun kemudian orang-orang kafir dari Mekah enggak suka. Mereka berangkat dengan pasukan perang. Terjadilah perang yang namanya Perang Badar. Perang udah dihindari. Tapi kalau ternyata musuh datang, apa boleh buat? Nah, jadi kaum muslimin tidak memulai peperangan. Terjadilah namanya Perang Badar. Kaum kafir kalah dalam Perang Badar. Muncul dendam yang sangat dalam. Menyerang lagi mereka. Terjadi Perang Uhud. Dan seterusnya. Terjadi berkali-kali peperangan. Jadi Rasul ingin membangun suasana yang lebih baik. Dengan mempersaudarakan orang Muhajirin, orang Mekah dengan orang Madinah. Orang Madinah disebut orang Ansor. Kenapa disebut Ansor? Karena mereka menolong. Orang Mekah disebut Muhajirin karena hijrah. Tapi sesudah futuh Mekah, Mekah dibebaskan dari kekuasaan orang-orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah futuh. Sesudah futuh Mekah enggak ada lagi hijrah. Maksudnya apa? Orang Mekah ke Madinah enggak disebut hijrah. Orang Madinah ke Mekah enggak disebut hijrah. Kenapa? Sudah satu wilayah, wilayah kekuasaan dari kaum muslimin. Nah, itu begitu. Kemudian selain mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor, yang kedua yang Nabi lakukan di Madinah adalah membangun masjid. Ini menunjukkan keinginan yang lebih baik. Sehingga sesudah bertaubat orang harus melakukan perbaikan diri. Nabi contohkan di Madinah membangun masjid. Karena apa? Persaudaraan itu bisa mengalami pasang surut. Biar supaya persaudaraan makin kokoh, makin kuat, dibutuhkan sarana. Sarananya adalah masjid. Sarananya masjid. Jadi masjid itu sarana untuk menguatkan persaudaraan. Jangan malah di masjid orang senang berkonflik. Beda pendapat sih biasa. Enggak apa-apa beda pendapat. Tapi beda pendapat jangan menyebabkan terjadinya konflik, perpecahan. Tidak. Maka masjid itu dibangun oleh Nabi. Bahkan waktu itu Nabi kan nginepnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat-sahabat yang lain itu ditempatkan, dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya begitu. Nah, ketika Nabi sudah cukup beristirahat, Nabi duduk-duduk di terasnya rumah Abu Ayyub dan para sahabat kumpul.
ingin mendengarkan apa-apa yang mau dikatakan oleh Nabi. Dari sekian banyak yang dikatakan oleh Nabi, tiba-tiba Nabi bertanya, ngomong-ngomong ini tanah siapa ya di sini nih? Ada anak kecil jawab, tanah saya ya Rasul. Ada apa? Bertanya soal tanah. Saya ingin membangun masjid. Lokasinya kalau di sini cocok nih, enak nih. Nah, kira-kira begitu. Oh, kalau mau bangun masjid silahkan, saya wakafkan. Hah? Ini bener tanah kamu? Iya. Bagaimana ceritanya kamu punya tanah ini? Ini tanah warisan dari orang tua saya yang sudah meninggal. Kata Nabi, kalau begitu jangan diwakafkan. Saya beli saja. Kenapa Nabi nggak mau terima wakaf? Padahal bagus itu wakaf. Ya memang berwakaf bagus, cuma masalahnya ini yang mau berwakaf anak kecil. Yang namanya anak kecil pikirannya belum matang. Jangan sampai nanti dia udah gede nyesel. Coba dulu tanah ini nggak diwakafkan. Sekarang semeter harganya. Itu ketika perluasan Masjidil Nabawi, perluasan Masjidil Haram. Itu 1 meter 1 miliar itu. Saya dengar di radio itu. Itu 1 meter 1 miliar. Kan digusur itu hotel-hotel itu. Meskipun begitu ternyata nggak semua orang mau menerima. Kenapa? Diwakafkan saja. Karena pahalanya besar. Nabi nggak mau. Jangan sampai dia udah gede dia nyesel. Ngomong-ngomong ada nggak orang berwakaf terus nyesel? Ada nggak? Setahu saya sih nggak ada. Orang yang sudah berwakaf, tanahnya udah jadi masjid dan sebagainya, itu nggak nyesel. Yang nyesel itu anak cucunya. Anak cucunya. Apalagi kalau udah diwakafkan, tapi sertifikatnya belum balik nama. Bapaknya atau kakeknya udah meninggal, dibongkar itu arsip. Wah, ini ada sertifikat. Tanah mana ini? Nah, gitu. Batas utara ini, batas selatan ini, timur ini, barat. Oh, ini masjid nih. Berarti ini tanah masjid nih. Kenapa masjid dibangun di atas tanah kakek? Nah, digugat, ribut. Nah, gitu. Ini sebuah contoh. Maka Rasul bangun Masjid Nabawi, dibeli tanah itu. Gotong royong Nabi membangun Masjid Nabawi bersama para sahabat. Sehingga suasananya menjadi lebih baik. Pembinaan para sahabat bisa dilakukan di masjid. Ini sebuah contoh. Jadi perbaikan dari waktu ke waktu. Perbaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi